Shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Baik, kita sampai di hari Senin dari pekan ke-11, pelajaran 11 triwulan ketiga tahun 2020 ini. Bersama dengan saya sudah ada teman saya, Dani. Halo Dan, apa Halo kabar? Kak Arwin, baik. Kok Gimana kabarnya? mirip-mirip sama yang hari kemarin ya bajunya? Oh iya ya? Enggak sih, Oh, lebih gelap ya lebih gelap namanya. ya. Memang saya punyanya cuman ini sih sebenarnya. Oh, Golok enggak. kayaknya episode-episode kemarin ya. Oke, dan Ya, gimana Kak Arwin? ini kita hari Senin, judulnya kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Ya. Ya. Jadi ini kan kemarin saya sudah ngobrol juga sama Ilvan, jadi kita banyak ini mirip-mirip kan ya pelajaran kita bagaimana kita bersaksi tentang kasih Kristus, bagaimana juga belajar bagaimana pelayanan Yesus di dunia ini. Nah, ini kita fokus dulu di hari Senin ini tentang Oke. kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Ya. Kira-kira kuasa apa sih Dan ini yang bisa mengubahkan orang dari kesaksian pribadi kita? Apakah kesaksian kita ini kita bungkus sedemikian rupa Ya. atau gimana? Mungkin Dani bisa Ya mungkin bagikan. saya jelaskan sedikit ya Kak Arwin. Iya, ya. iya. Jadi untuk pelajaran hari Senin ini kita dikasih perumpamaan ya. Bukan perumpamaan, sorry. Cerita mengenai Yohanes dan Yakobus ya. Dua orang murid Ya. Yesus ini ya. Kita tahu bahwa kedua murid Yesus ini kan sangat luar biasa sekali apa ya? Putra Guru. anak-anak guru. Wah, kayak Gundala aja. Iya. Ya, jadi dua orang murid Yesus ini memang dia sangat berapi-api sekali. Memang dia sangat bersemangat sekali. Tetapi buruknya mungkin juga emosional sekali, Kak. Jadi ketika di sini kita bisa baca nanti ya penonton di rumah ketika Pada saat mereka berdua ingin Case. marah ya, case-nya di sini dikatakan Yesus ke ini sih ke suatu tempat di Samaria, ya tapi di mereka Samaria nggak diterima itu kan ya. ya. Jadi tidak diterima dengan baik dan akhirnya mereka berdua bilang sama Yesus, Tuhan, gimana? Ini Perlu nggak nih? ngomongnya ya, ngobrolnya ya. Gimana? Perlu nggak nih kita bikin? Ya, kita turunkan api dari langit gimana untuk membinasakan mereka? Tetapi Karena Yesus bilang sebenarnya memang murid-murid itu punya kuasa seperti itu sih. bisa kayak ya. kan. Tuhan memberikan kuasa kepada masing-masing murid untuk melakukan hal itu. Nah, tetapi di sini yang diajarkan yang diajarkan Tuhan, Tuhan langsung menegur mereka berdua, Kak. Menegur dua murid Yesus ini dan akhirnya ya mereka tidak jadi melakukan hal itu dan akhirnya mereka meninggalkan kota Samaria itu. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil adalah Tuhan mengajarkan kita adalah kita harus menghadapi segala masalah sesuatu itu dengan kasih. Ya. Kelemah lembutan ya. Kelemah lembutan. Jadi tidak semuanya harus diselesaikan dengan emosi, tidak semuanya diselesaikan dengan hal yang mungkin merugikan, tetapi bisa diselesaikan dengan kasih. Kelemah lembutan. Ya. Mungkin intinya seperti itu sih, Kak. Iya. Jadi nambahin ya. Oke. Jadi saya sih terkesan dengan alinea ketiga ini ya. Bagaimana dikatakan di sini di hadapan Yesus ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes itu diubahkan menjadi cinta kasih dan roh pengasih yang lembut. Jadi ketika Yohanes dan Yakobus si anak-anak guru ini mereka kan orangnya nggak sabaran gitu ya mungkin ya seperti saya ya. Jadi ingin menunjukkan bahwa mereka punya kuasa, tapi Yesus sebagai guru mereka pada saat itu, sebagai pemimpin mereka pada saat itu memberikan contoh kepada murid-muridnya ini untuk tidak berlaku seperti itu ya. Jadi dengan cinta kasih ya bagaimana mereka harusnya di suatu tempat bisa dibayangkan sih harusnya di tempat itu karena mereka kan
nomaden kan ya, berpindah-pindah, mereka safari kan, jalan atau juga mungkin udah capek, mereka harusnya istirahat di satu tempat itu, tapi mereka nggak diterima nih di situ. Nah, sebenarnya hal yang manusiawi sih, mereka marah seperti itu, tapi Yesus mau kasih contoh dan hebatnya apa yang dilakukan oleh Yesus itu berdampak langsung kepada mereka, dan melihat seperti itu akhirnya Yohanes dan Yakobus pun berubah. Dan itu juga bisa disebut dengan kesaksian dari Yesus sendiri ya. Iya betul. Ini maksudnya kesaksian Yesusnya. Jadi kesaksian artinya judul tadi itu kan kuasa itu, kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi itu adalah kuasa kasih, ya kan, kuasa kelemah lembutan itu. Akhirnya itulah berdampak kepada Yohanes dan Yakobus ketika melihat Yesus seperti itu. Ada satu lagi Dani, ini dari kutipan Roh Nubuat ya, Alfa Omega jilid 5 halaman 16 ini. Jadi dikatakan penggunaan kekerasan itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Jadi kita nggak bisa pakai kekerasan nih, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Allah. Allah menghendaki hanya pelayanan dengan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan, kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Dan hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu sendiri. Oleh kasih. Nah, iya. Jadi kita tuh kayaknya supaya ya kayak suka sama lawan jenis lah ya, kayaknya ya sepertinya ya. Kan nggak mungkin kan kalau kita suka sama cewek, kita harus kayak paksa dia gitu. Ayo kamu suka juga dong sama aku. Yang ada malah kita dibenci kan. Apa sih kamu kayak gitu ya. Tapi yang supaya kita dikasih juga sama mereka, kita harus juga mengasihi dia. Itu akan memancing kasih gitu kan. Dan itu sangat berhubungan sekali dengan pelajaran kita hari Senin ini. Dani, mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan? Mungkin sedikit ya Pak Arwin. Mungkin di sini saya jadi keinget bahwa ya mungkin kita jadi seorang Kristen, apalagi kita sebagai seorang Advent ya. Terkadang kita dikasih sama Tuhan kuasa lebih. Ya sama seperti Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya kan. Bisa saja murid-muridnya itu menurunkan api ya. Tetapi di sini mungkin yang saya pribadi ambil pelajaran, mungkin dari penonton nanti juga sama. Ya kita diajarkan untuk itu tadi mungkin rendah hati ya, bisa dibilang ya. Bisa saja kita lebih lemah lembut. Ya saat ini kita sebagai orang Advent mungkin diberikan kayak pengetahuan lebih mungkin mengenai ya segala macam yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita saat ini. Terkadang tuh kita jadi seperti ya eksklusif, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, karena kita aku sudah ngerti nih, aku sudah tahu nih. Nah mungkin itu bisa menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa ya kita tidak boleh gitu loh, maksudnya kita jadi mirip sama anak-anak guru kalau seperti itu. Ya seperti itu sih, itu aja sih. Jadi itu pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk lebih lemah lembut, lebih kasih, dan membungkus kesaksian pribadi kita dengan kasih itu, sehingga itu akan memiliki kuasa ya, karena kita sampaikan kasih. Dan dengan kasih juga kami menyampaikan pelajaran kita pada malam hari ini kepada para penonton sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Semoga bisa membantu kita untuk kita boleh mempelajari pelajaran filsafat kita setiap hari, bagi Alkitab kita, sehingga kita memperoleh pengalaman dan inilah akhir episode kita pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu kembali di episode selanjutnya melalui program Belajar Alkitab. Sampai jumpa.